wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Itu kitab yang berisi, yang memuat poin-poin atau landasan-landasan yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak lepas atau tidak keluar dari pembahasan rukun iman yang 6. Demikian pula sebutkan di dalamnya perkara-perkara yang merupakan ciri ahli sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dengan ahlul bidah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan terakhir dari buku ini. Kita masih dalam bab menyebutkan bagaimana akidah ahli sunnah dalam permasalahan keimanan dengan para sahabat. Dan kita sudah sebutkan dan uraikan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu di antara akidah ahli sunnah yaitu mencintai para sahabat, wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan mereka, wa tarahhumu alaihim, dan mendoakan rahmat atas mereka, wal istighfar lahum, dan mendoakan ampunan untuk mereka. Kemudian menahan, kata beliau, wal kafu an dzikri masawiihim, menahan dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, kesalahan-kesalahannya. Ya, kesalahan-kesalahannya. Tentunya ini tidak lepas dari keberadaan mereka sebagai manusia biasa. Ingat ya bahwa ini disebutkan dan ini termasuk akidah ahli sunnah, bukan berarti mereka mengkultuskan sahabat, mereka menganggap sahabat itu maksum, suci dari dosa, tidak. Tetapi tetap diakui bahwa mereka punya kesalahan. Ya, punya kesalahan dan kekeliruan. Tapi kesalahan dari mereka itu sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabiqatihim. Karena sudah terdahulunya mereka mendahului orang-orang yang setelah mereka dalam memeluk Islam. Ya. Yang pertama, yang kedua, amalan-amalan mereka dan pengorbanan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu besar. Oleh karena itu kata para ulama, 1, 2, dan 3 kesalahan yang mereka lakukan itu sudah tenggelam dalam lautan kebaikan mereka. Dalam kebaikan mereka. Demikian pula kalau dilihat dari sisi seluruh, ya, amalan-amalan umat Islam yang mereka dengarkan dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita melalui jasa mereka. Maka wajar ketika Nabi mengatakan la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahdim wala nasifahu. Jangan kalian mencela sahabatku, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud dari emas, belum sampai 1 mud dari mereka, ya tidak pula setengahnya, tidak pula setengahnya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ya, ini secara umum ya, secara global. Secara global. Dan jumlah sahabat, kalau ditanya berapa jumlah sahabat, mallah bihi alim, itu Allah yang lebih tahu jumlahnya. Ya. Banyak sahabat-sahabat. Bahkan di dalam kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar, seperti misalnya Asadul Ghobah fi Marifatis Sahabat, disebutkan sahabat-sahabat itu pun ada yang beliau tidak sebutkan juga beberapa, karena ada sahabat yang tidak tahu namanya,
Dijelaskan di situ dalam riwayat, ja'a rajulun ila Nabi sallam, datang seorang pemuda, seorang lelaki kepada Nabi sallam bertanya satu kebaikan. Ini sahabat. Ya kan? Karena sahabat itu man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddah alal asah. Sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi. Jelas? Wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas keislaman dan keimanan. Walaupun pernah terselingi dengan kemurtadan. Jelas ya? Tetapi kembali ke dalam Islam dan meninggal di atas keislaman, ini juga sahabat. Jelas ya? Jadi sahabat itu dipersyaratkan pernah melihat Nabi dan melihat Nabi dalam keadaan beriman. Berarti kalau ada yang pernah berjumpa dengan Nabi, ya, berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dalam keadaan dia musyrik, ketika Nabi meninggal barulah dia masuk Islam, maka ini bukan sahabat. Jelas? Paham ya? Ini namanya mukhadram. Kalau dalam ilmu hadits, mukhadram. Jadi kalau dia riwayatkan dari Nabi SAW, ini putus riwayatnya. Jelas? Dan ini ada beberapa orang. Jadi dia hidup di zaman jahiliyah, tapi tidak pernah berjumpa dengan yang namanya Muhammad. Jelas? Nanti meninggal dalam salah baru mereka masuk Islam. Dan meninggal di atas keislaman. Ini bukan sahabat. Tidak dikategorikan oleh ulama mereka sebagai sahabat. Makanya kalau dalam ilmu mustalah hadits, kalau mereka mengatakan dari Nabi SAW, maka ini riwayatnya ada yang terputus. Karena pasti tidak mendengarkan dari Nabi. Karena mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Berarti kemungkinan mereka dengarkan mungkin dari sahabat, mungkin dari tabi'in. Paham? Mungkin dari tabi'in. Kalau dipastikan sahabat yang jatuh, ya, misalnya ada seorang dia mukhadram, tidak berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan dia beriman. Ada hadits antum buka, dapat riwayatnya dia mengatakan anin Nabi SAW qala kadza wa kadza. Dari Nabi SAW, Nabi mengatakan ini dan begini. Maka kita pastikan ini putus, berarti dia tidak dengarkan langsung dari Nabi karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Berarti ada yang putus. Dalam artian ada orang yang tidak disebutkan dari siapa dia dengar. Kan begitu. Paham ya? Tapi kalau misalnya yang dijatuhkan ini adalah seorang sahabat, berarti hadits ini sahih. Karena sahabat tidak perlu diketahui apakah dia kuat hafalannya atau tidak. Semua sahabat terpercaya. Apakah dia ini jujur atau tidak? Tidak perlu diketahui karena sahabat semua udul, terpercaya. Tapi bisa juga dia dengarkan dari seorang tabi'in, muridnya sahabat. Jelas ya? Makanya yang seperti ini riwayatnya namanya mursal, terputus. Jelas ya? Ini mukhadram. Kemudian sebagian ulama mentakbir bahwa sahabat itu adalah yang melihat Nabi SAW. Tapi ini dikritik. Karena kalau disebutkan sahabat adalah yang pernah melihat Nabi SAW, maka berarti tidak masuk sahabat yang buta. Sahabat yang buta. Seperti ya, Ibnu Maktum, muadzin Nabi SAW. Makanya definisi yang benar adalah man laqiyan nabiyya, siapa yang berjumpa dengan Nabi walaupun dia buta. Ya. Dan sahabat tidak diharuskan ada haditsnya. Minimal dia pernah berjumpa dengan Nabi walaupun cuma assalamualaikum, berjabat tangan dengan Nabi kemudian dia berpisah, dia sahabat. Paham? Jadi tidak harus sahabat itu harus ada haditsnya, tidak. Yang penting pernah berjumpa dengan Nabi SAW dan dalam keadaan beriman dia berjumpa dengan Nabi SAW dan meninggal dari keislaman, ya, walaupun dia pernah murtad sepeninggal Nabi dan kembali ke dalam Islam dan meninggal dari keislaman, ini semua dikategorikan apa? Seorang sahabat. Seorang sahabat. Maka kalau mereka dikategorikan sahabat, maka masuk semua mereka dalam hak-hak yang disebutkan di sini. Mendoakan ridho kepada mereka. Ya, ketika disebut namanya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, menutup kata beliau menutup atau menahan kesalahan-kesalahan mereka wa ma syajara bainahum, dan apa yang terjadi pada mereka berupa fitnah. Seperti peperangan antara kedua kelompok sahabat ini sudah tidak usah terlalu dibahas siapa yang salah, dicari apa penyebabnya inilah dan seterusnya. Ya. Kita cukup mengetahui bahwa pernah terjadi fitnah di kalangan para sahabat. Kita harus meyakini bahwa yang salah dari mereka dapat pahala 1 dan yang benar dari mereka dapat pahala 2. Karena mereka
mujtahidun. Mereka apa? Mujtahidun, ahlul ijtihad. Ya, ahlul ijtihad itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Mujtahid itu kalau dibolehkan bagi mereka berpendapat, berijtihad. Dan kalau salah dalam ijtihadnya dapat pahala satu. Kata Nabi, idza jitahadal hakim. Kalau seorang hakim ya berijtihad, berpendapat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, kemudian kata Nabi SAW, kalau dia salah, keliru dalam ijtihadnya, maka dapat pahala satu. Kalau benar dalam ijtihadnya, maka dapat pahala dua. Dua ini hak sahabat. Ya, beliau membawakan hadis, ayat dan hadis. Dan ini kita sudah jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau rahimahullahu taala, wa minas sunnati at-taradhi an azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Nah, kata beliau dari sunnah, ini kita berulang ya ini kalimat dari sunnah, yaitu dari akidah ahli sunnah. Bukan sunnah bermakna kalau melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Tapi ini sunnah bermakna umum, yaitu dari akidah ahli sunnah, dari sunnah Nabi. Ya, dari sunnah Nabi, dari akidah Nabi, dari akidah Islam yang Nabi ajarkan, ya, yaitu at-taradhi an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendoakan ridha terhadap istri-istri Nabi. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa dikhususkan pembahasannya oleh penulis tentang istri-istri Nabi, padahal ini sudah masuk dalam kategori sahabat. Masuk karena mereka berjumpa dengan Nabi, bahkan mereka keluarga Nabi. Ya, jelas ya? Tapi kenapa dikhususkan oleh penulis rahimahullahu taala, menunjukkan ada sesuatu di situ. Ya. Dan tidaklah disebutkan yang khusus setelah penyebutan yang umum, yang di mana yang khusus ini sudah masuk pada penyebutan yang umum, berarti perkara ini penting. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah, jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat al-wusta di pertengahan, yaitu salat asar. Berarti penyebutan khusus setelah yang umum. Paham? Sampai sini. Salat 5 waktu kan sudah masuk asar di dalam. Tapi kenapa Allah khususkan penyebutannya? Hah? Menunjukkan salat asar itu penting. Ya? Memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang asar, yang wajib cuma asar, yang lain tidak, semua wajib. Dan tentunya kita meyakini bahwa di antara 5 salat waktu ini ada yang lebih besar keutamaannya daripada yang lain, tapi semuanya wajib. Ya, karena kaidah di dalam syariat kita bahwa yang wajib itu juga bertingkat-tingkat derajatnya. Semua wajib. Tapi ada aujabul wajibat. Ada yang paling wajib dari yang wajib. Difahami ya? Sama sunnah juga. Sunnah ada yang sunnah lebih ditekankan daripada yang sunnah biasa. Sunnah juga bertingkat-tingkat. Jelas ya? Nah, tentunya yang punya keutamaan dalam 5 di antara 5 salat ini, salat subuh dan salat asar, punya keutamaan. Ya, jelas ya? Sama di sini. Di sini beliau sebutkan secara umum tentang sahabat. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah mengkhususkan penyebutan azwajin Nabi, istri-istri Nabi. Kenapa? Pertama, untuk membantah sebagian ahlul bid'ah. Karena sebagian ahlul bid'ah ada di antara mereka yang sangat kotor lisannya mencela khusus istri-istri Nabi. Memang celaannya mengarah kepada istri-istri Nabi. Orang Syiah Rafidhah. Ya. Aqabahumullah bima yastahiqun. Semoga Allah menghukumi mereka sebagaimana apa yang mereka lakukan. Mereka kalau sebut Aisyah, kalau kita ahli sunnah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya. Kalau mereka sebut Aisyah la'anahallah finnar. Mereka katakan seperti itu. Mereka katakan di dalam Al-Quran tentang ketika Allah perintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata Allah, sungguh Allah memerintahkan kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Kalau bakar, sapi jantan. Baqarah ada tambahan betulnya, bisa ditlakkan sapi betina. Ya. Kata orang-orang Syiah Rafidhah yang ekstrimnya, sapi betina ini adalah penafsirannya Aisyah. Dalam surah At-Taubah kata Allah, waqatilu a'immatal kufri,
perangilah, bunuhilah pimpinan-pimpinan orang-orang kafir. Kata mereka, ini adalah Abu Bakar dan Umar. Ini mereka. Makanya jangan heran ikhwan, kenapa para a'immatus salaf, para imam ketika menulis buku-buku akidah, mereka tidak pernah lupakan pembahasan sahabat. Ini supaya manusia faham bahwa akidah kita tentang para sahabat inilah dia, hak-hak mereka kita berikan. Fa'tu bikulli haqqin haqqahu. Fa'tu bikulli dhi haqqin haqqahu. Ya, berikanlah kepada semua pemilik hak-haknya masing-masing. Haknya sahabat kepada kita ini dia. Ya kan? Haknya sahabat atas kita, ini yang beliau sebutkan. Mendoakan ridho. Karena apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mereka? Terhadap jasa-jasa mereka yang mereka sudah habiskan. Umur mereka, harta mereka, bahkan mempertaruhkan jiwa mereka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang kita bisa berikan, doakan ridho kepada mereka. Ya, makanya memang bagusnya sekali-kali ada pengajian khusus menyebutkan salah satu sirah dari mereka, ambil faedah di situ, itu penting. Ya. Jangan dilupakan. Ya, menyebutkan sirah mereka salah satu dari sahabat, keutamaan mereka. Ya. Supaya memperlihatkan kepada kaum muslimin bahwa inilah akidah. Ya? Dan banyak orang-orang tidak terlalu fokus pada pembahasan ini. Mereka juga lain. Pembahasan-pembahasan yang mereka sering kaji dalam pengajian-pengajian mereka hanya sifatnya hal-hal yang umum seperti itu. Tapi ketika permasalahan-permasalahan akidah yang terperinci seperti ini, kadang mereka tidak menjelaskan kepada kaum muslimin. Padahal ini penting. Ya. Makanya jangan heran kenapa sikap ahli sunnah wal jamaah ketika menyikapi orang-orang yang sangat parah terjatuh dalam bid'ah, karena itu merupakan kejahatan di dalam agama, merupakan perkara yang dianggap kekurang ajaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kelancangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dianggap itu mencacati syahadatnya wa anna Muhammadar Rasulullah, banyak. Karena memang kalau dilihat bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, keyakinan-keyakinan mereka itu sampai seperti itu. Ya, walaupun kita katakan bid'ah juga, itu kan ada yang bid'ahnya itu ringan, ada yang berat. Bahkan naudzubillah ada bid'ah yang sampai mengeluarkan dari agama. Nah, ini akan kita bahas nanti di antara contohnya. Ya, khusus masalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya kenapa dikhususkan setelah penyebutan secara umum, itu tadi. Karena memang sebagian ahlul bidah itu orang-orang Syiah Rafidhah, khususnya orang-orang Syiah al-Gulatu Rafidhah, orang yang ekstrimnya Rafidhah seperti itu. Dan perlu kita ketahui orang-orang Syiah juga di dalam firqah mereka, dalam agama mereka itu juga terbagi-bagi Syiahnya. Terbagi-bagi. Kalau yang disebutkan tadi yang menafsirkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, itu Aisyah, itu yang ekstrimnya. Bahkan mereka sudah punya mushaf sendiri. Bahkan coba lihat, ada Ka'bah sendiri. Ya kan? Di Iran sana ada. Mereka. Ini yang ekstrimnya ini. Kalau mereka ceramah menyebut Aisyah la'anahallahu finnar az-zaniyah. Menyebut Aisyah berzina, akan disebutkan di sini. Dan ini menunjukkan juga bahwa penyimpangan ini sudah ada, sudah berapa abad yang lalu. Sebab Ibnu Qudamah hidup tahun berapa? Dan beliau sudah isyaratkan bantahan, berarti sudah ada. Bahkan sudah beberapa tahun sebelumnya sudah ada. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullah dalam buku ini menyebutkan, kata beliau, wa minas sunnati taradhi an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin, yaitu mendoakan ridho kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ummahatil mu'minin. Ummahat al-mu'minin. Ibu-ibu orang beriman. Ini diambil dari Al-Quran, penyebutan Ummul Mu'minin Aisyah, Ummul Mu'minin Khadijah, Ummul Mu'minin Ummu Habibah, Ummul Mu'minin Zainab, Ummul Mu'minin Sofiyah. Ini diambil dari Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak daripada orang-orang beriman. Aula bil mu'minin. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya, domirnya kembali kepada Nabi,
istri-istrinya, karena kalau domirnya kembali kepada orang beriman berarti wa azwajuhum. Kan begitu. Berarti ketika domirnya bentuk tunggal berarti kembali kepada Nabi sallallahu. Wa azwajuhu, istri-istri Nabi, ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Kembali kepada orang beriman. Paham? Ini ayat dalam surah Al-Ahzab, ayat 6. Jelas ya? Ya, berarti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut bahwa istri-istrinya Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Oleh karena itu, kenapa ya? Ini salah satu inilah kenapa diharamkan oleh para sahabat dan semua orang datang setelah zaman para sahabat sampai pada hari kiamat diharamkan bagi mereka menikahi istri Nabi, peninggal Nabi. Kenapa? Ini diantaranya karena ummahatuhum, ibu mereka kan tidak boleh menikahi ibu kan? Ya kan? Makanya diharamkan. Yang kedua, karena istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Karena di dalam hadis bahwa seorang wanita itu suaminya di akhirat adalah suaminya di dunia yang terakhir. Paham? Sementara istri-istri Nabi SAW di dunia adalah istri-istri Nabi di akhirat. Makanya mereka tidak menikah lagi setelah sepeninggal Nabi SAW. Karena yang dilihat adalah pasangan terakhir. Suami terakhir. Jelas ya? Taib. Maka dijelaskan bahwa mereka adalah ummahatul mukminin. Yang diperselisihkan adalah apakah mereka juga dari ahlul bait? Apakah mereka juga dari ahlul bait? Ya, karena sebagian ulama berpendapat bahwa istri-istri Nabi itu bukan ahlul bait, yang diharamkan bagi mereka sedekah, yang hukum-hukum ahlul bait yang kita tahu bersama ya. Ya. Kan ahlul bait itu yang keluarganya Nabi. Apa maksudnya keluarganya Nabi? Maksudnya keturunannya Nabi. Istrinya kan dari luar. Terjadi karena pernikahan. Kata para ulama sebagiannya bahwa yang ahlul bait adalah nasabnya Nabi. Istri Nabi bukan nasab. Paham di sampai sini? Jadi pahami. Berarti yang ahlul bait ke atas dan ke bawah. Bukan dari samping. Istri Nabi ya terjadi kekeluargaan bersama Nabi karena musyawarah pernikahan. Maka ini diperselisihkan apakah dia ahlul bait atau bukan. Sebagian ulama mengatakan bukan ahlul bait mereka. Yang ahlul bait itu yang orang tua Nabi ke atas, kakek-kakeknya dan ke bawah, Hasan dan Hussein, cucunya ke bawah. Karena ini nasab namanya. Ya kan? Ya, kan jalur pemahraman ada berapa? Hah? 2. Apa? Nasab pernikahan? Apa? Nasab pernikahan? 1. Kalau mertua itu berarti jalur kekeluarganya melalui pernikahan, musyawarah. Tuhan, ada 3. Mahram kita tidak lepas dari 3 ini. Dan yang keempat, kalau bukan mahram kita, ya disebabkan karena nasab. Kalau bukan nasab, berarti musyawarah, adanya pernikahan. Apa ini yang jadi mahram kita karena ada pernikahan? Mertua misalnya. Ya. Maksudnya mertua. Contoh ya. Istri juga termasuk. Istri awalnya bukan mahram. Kan begitu. Bukan mahram bisa dinikahi kan? Ketika dinikahi terjadi akad, jadi mahram. Bisa dilihat, bisa dipegang. Ya. Dan selebihnya dari itu. Iya. Karena terjadi pernikahan, musyawarah namanya. Kan begitu. Jelas ya? Yang kedua, yang pertama nasab. Nasab ibu sendiri, ya, anak sendiri, saudari, ya. Orang tua ke atas, nenek dan anak ke bawah, ini semua nasab. Paham nasab ya? Kemudian saudara kandung, saudari, mahram semuanya karena nasab. Ya. Yang kedua, karena adanya pernikahan. Contoh mahram yang adanya pernikahan karena sebab pernikahan istri dan mertua. Dan ini mahram selama-lamanya. Ya, kalau misalnya nikahi seorang perempuan diceraikan, maka ibu mertua tetap mahram selama-lamanya sampai kapanpun. Tidak ada mantan mertua. Yang ada mantan istri. Ini mahram dengan musyawarah namanya. Nah, yang ketiga apa? Susuan. Kata Nabi, yuhramu minar radha ma yuhramu minan nasab. Memahramkan susuan itu sebagaimana mahramnya nasab.
Berarti apa? Kalau seorang menyusu, sudah. Berarti ada namanya ibu susuan, ada namanya saudara susuan, ada namanya anak susuan, ada namanya ayah susuan, sama yang nasab, sama. Ada namanya om susuan, ada namanya bibi susuan. Nah, jelas ya? Karena dia nasab semua. Ini 3. Jelas ya? Ya, kata mereka ahlul bait yang cuma nasab. Nah, istri kan dari luar. Berarti musoharo. Ini pendapat sebagian mereka. Berarti kata mereka istri Nabi bukan apa tadi? Ahlul bait. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan tidak. Istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Quran disebut nasnya. Ketika Allah sebutkan ya tentang istri-istri Nabi waqarna fi buyutikunna wala tabarrujuna tabarrul jahiliyatil ula wa atina wa qamna salata wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa istri-istri Nabi, ya, kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain dan seterusnya dari keutamaan mereka. Kemudian kata Allah, ya, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini perintah walaupun turun kepada istri-istri Nabi tapi berlaku umum kepada semua kaum mukminat, kaum muslimat. Kata Allah, tinggallah di rumah-rumah kalian dan jangan kalian keluar bertabarruj, bersolek, memperlihatkan aurat-aurat kalian sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyatil ula. Wa aqimna salata, tegakkanlah salat, wa atina zakata, keluarkanlah zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama, perhatikan ayat setelahnya, yang demikian itu yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghilangkan rijs, kotoran dari ahlul bait, dari keluarga Nabi. Berarti apa? Hah? Jelas ahlul bait. Karena perintah ini kepada mereka dan kaum muslimat semuanya, ya, hukumnya sama. Tapi setelah itu kata Allah, ini karena kami ingin hilangkan, kata Allah, rijs pada keluarga Nabi. Padahal sebelumnya penyebutan siapa? Penyebutan siapa? Istri-istri Nabi. Berarti istri Nabi ahlul bait, keluarga Nabi. Kan ahlu itu ahlu bait, ahlu bait sama dengan ahlu. Ahlu dan ahlu sama. Alu Imron. Ya. Misalnya antum namanya siapa? Namanya siapa? Apa namanya antum? Zaid atau Ahmad. Keluarganya antum dikata Alu Ahmad. Semuanya punya alu. Alu itu keluarga. Paham ya? Makanya ada namanya keluarga Imron, Alu Imron. Ya. Ya semua punya alu. Alu itu tulisannya lam. Paham? Asalnya ini alif, ha dan lam, ahlu. Diganti ha jadi a, jadi alu. Iya. Paham maksudnya? Karena ketemu dengan 2 alif, jadi alu kan asalnya ahlun, keluarga. Ha diganti alif. Paham? Jadi karena 2 alif jadi digabung, dilebur jadi 1 jadi alu panjang. Itulah alu bait. Atau ahlul bait. Makanya dalam salawat sallallahu alaihi wa ala bukan ali, salah antum baca ali, bahaya antum ini. Bukan ali, wa ala alihi panjang. Bukan wa ala alihi. Enggak ada, salah itu. Jelasnya panjang itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah itu ali apa itu artinya? Keluarga. Semoga salawat tercurah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan atas keluarganya. Paham? Jelas ya? Makanya kadang kalau disebutkan alu di situ, kata para ulama sudah termasuk di dalamnya, ini kalau salawat ya, termasuk di dalamnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Misalnya kita katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat Allah tercurah kepada beliau dan keluarganya dan orang-orang yang mengikuti dengan baik. Sudah masuk mereka dalam kata alu. Tapi kalau dikhususkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, keluar sahabat disebutkan juga. Berarti alu itu tinggal apa? Keluarga dan ashabi ada disebut. Berarti keluarga dan
Sudah tadi sahabat disebut keluarga dan pengikut. Tapi kalau ada pengikut sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berarti alu tinggal keluarga. Taib. Itu alu ya, tapi asalnya alu keluarga. Asalnya itu alu keluarga. Jadi pendapat yang kuat wallahu alam dan ini dikuatkan oleh guru kami Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala. Beliau berpendapat ketika belajar das akidah bersama beliau kuatkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait. Pendapat yang kuat. Taib. Jadi di antara akidah ahli sunnah mendoakan ridho kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan istri-istri Nabi kita sepakati bahwa yang paling pertama adalah Khadijah. Ya, yang paling pertama adalah Khadijah. Yang kedua Saudah. Ini dipersesikan yang kedua dan yang ketiga. Ya, ada yang mengatakan Saudah, ada yang mengatakan Aisyah. Ya. Ada yang mengatakan Aisyah dulu baru Saudah. Ada yang mengatakan yang mengkompromikan akad bersama Aisyah tapi belum dukhul. Ya. Setelah akad dengan Aisyah, akad dengan Saudah, barulah setelah itu dukhul kepada Aisyah. Dukhul itu ya hidup suami istri, melakukan hubungan suami istri, pergaulan suami istri. Karena Nabi menikahi, dimaklum ya, Nabi menikahi Aisyah 6 tahun. Ya, hidup bersama Aisyah 9 tahun. Ketika dinikahi 6 tahun belum digauli, nanti 9 tahun. Nah, komprominya sebagian ulama akad dulu sama Aisyah, ya, tapi belum digauli. Karena masih 6 tahun umurnya. Terus menikahi Saudah radhiyallahu anha, barulah dukhul bersama kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kompromi sebagian ulama. Ya. Kalau Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya Lum'atul I'tiqad, beliau letakkan Saudah urutan kedua. Saudah namanya Saudah bintu Zam'ah, atau kita urut ya dari Khadijah dulu. Khadijah namanya bintu Khuwailid. Nama lengkapnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, beliau menikahi Khadijah radhiyallahu anha di Mekah sebelum terutusnya beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang nabi. Ya. Kemudian yang kedua Saudah. Saudah namanya Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Ya, tazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah fi Makkah. Dinikahi ya. Saudah ini, Saudah artinya apa? Hitam ya, aswad, Saudah. Karena memang dalam sebagian riwayat beliau ini sebagaimana namanya Saudah. Ya. Beliau menikahi Saudah bintu Zam'ah di Makkah setelah Aisyah. Jadi pendapat sebagian ahli tarikh memang Saudah setelah Khadijah. Setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini masyhur kisahnya ya, ketika beliau ingin diceraikan oleh Nabi SAW, ya beliau pintar radhiyallahu anha, ya, memiliki kecerdasan. Ya. Ketika mau diceraikan oleh Nabi SAW, maka kata beliau, ana uskitu angka hakki wa ahabuhu li Aisyah wa abuka fi ismatika. Saudah, ya Rasulullah, tidak usah kamu ceraikan saya, tapi malamku saya hibahkan kepada Aisyah. Yang penting jangan cerai. Kenapa? Karena beliau mengetahui ya bahwa tetap di ismah, ya, tetap di bawah ya kepemilikan Nabi SAW itu tidak ada kemuliaan yang menandinginya. Beda kalau dicerai, karena kalau berpisah dengan Nabi bukan karena kematian, maka sepakat ulama mereka bukan ummul mukminin. Kalau terpisah dengan Nabi karena perceraian. Makanya ada dua perempuan yang pernah menikah dengan Nabi SAW, diceraikan oleh Nabi SAW semasa hidupnya Nabi SAW, maka mereka tidak dimasukkan bersama ummahatul mukminin. Yang satu namanya Asma bin siapa itu? Karena dia ada yang mengatakan a'udzubillahi minka. Dia katakan kepada Nabi, saya berlindung kepada Allah darimu, langsung diceraikan. Yang satu saya lupa namanya, diceraikan juga karena ada disebutkan oleh sebagian ahli tarikh, ada cacat di bagian pundaknya, diceraikan oleh Nabi. Maka dua ini tidak dimasukkan sebagai ummahat al-mukminin. Terus siapa yang ummahat al-mukminin? Ummahat al-mukminin adalah yang terpisah dengan Nabi karena kematian. Bisa dipahami? Jelas ya? Entah itu Nabi yang meninggal duluan, ya, atau mereka yang meninggal duluan. Seperti Khadijah meninggal dulu, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini
Jadi Saudah radhiyallahu anha tetap di dalam ya tanggungan Nabi SAW sampai meninggal. Tetap jadi istri Nabi, tidak diceraikan karena malamnya sudah diserahkan kepada Aisyah, dihibahkan. Dan ini terdapat fikih ya, boleh ketika seorang itu dia madu dalam artian bersuamikan dengan satu orang, boleh dia serahkan malamnya kepada madunya. Ya, boleh diserahkan malamnya. Itu haknya. Jadi misalnya jangan bilang di sana 1 malam, di sana 3 malam, tidak adil. Tidak bisa kita katakan tidak adil karena malamnya sudah diserahkan, dia rela dengan itu. Tak maksudnya? Ya, dihadiahkan, tidak apa-apa kamu di sana. Ya, 4 kali 4 3, sini 4 sana 3, tidak ada masalah. Misalnya ya, kita 4 hari sana 3 hari. Ya, ini nanti bahas fikih poligami lagi. Allah musta'an. Baik, yang ketiga Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Ini yang ketiga. Saya bacakan ini urutan sesuai Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya. Yang ketiga Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Ya, kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, Saudah baru Aisyah. Ya, Aisyah baru Saudah baru Aisyah ya di situ. Baru Aisyah. Hah? Aisyah dulu. Baik, baru Saudah. Itu Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Baik. Yang ketiga Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Ini istri Nabi yang ketiga. Baik. Kemudian yang keempat Aisyah Siddiqah bintu Siddiq. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Kemudian para ulama menyebutkan tentang Khadijah dan disebutkan nanti ya, nanti kita baca. Disebutkan dalam Lumatul I'tiqad. Kita selesaikan dulu menyebutkan sekilas dari nama-nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah Maimunah bintul Harits al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Yang keenam Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ini Hafsah ya. Ya. Banyak juga hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh Zainab bintu Jahsh. Ingat ya, istri Nabi nama Zainab ada berapa? Ada 2 ya. Beda. Zainab bintu Jahsh dan Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Jahsh inilah yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke-7. Ini dia. Jadi dia tidak ada pakai wali. Jadi ketika dalam riwayat istri-istri Nabi berbangga-bangga, Sofia mengatakan, saya ini suamiku Nabi, pamanku Nabi, kakekku Nabi. Karena Sofia radhiyallahu anha itu kan orang Yahudi. Berarti suaminya adalah Nabi sallam, kakeknya adalah Nabi Musa, pamannya adalah Nabi Harun. Ayat. Berbangga-bangga dengan itu. Kemudian datanglah Zainab bintu Jahsh mengatakan, kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke-7. Karena turun ayat, falamma qada Zaidun minha watara zawwajanakaha. Ini ayat hikmahnya karena orang-orang jahiliyah dulu ya sebagian menganggap tidak boleh menikahi mantan budak. Jadi misalnya saya punya budak. Ya, mantan budak saya sudah merdeka, dia menikah. Mantannya ini tidak boleh saya nikahi karena saya bekas budak suaminya, bekas budak saya. Paham? Ayat ini turun menghilangkan itu. Zaid ini salah satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tidak ada sahabat yang disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran kecuali ini, Zaid bin Harith. Paham? Zaid bin Harith. Kata Allah, falamma qada Zaidun. Kata Allah, tatkala wahai Muhammad, Zaid menceraikan dia. Siapa tadi? Zainab bintu Jahsh. Kata Allah, zawwajnakaha. Saya nikahkan kamu dengannya. Saya nikahkan kamu. Ini kan ijab. Ya kan? Sama kalau saya nikahkan kamu dengan fulana bintu fulana, saya terima nikahnya kan ijab. Ini ijab dari Allah, zawwajnakaha. Sudah. Tidak perlu saksi, tidak perlu wali. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Ya kan? Cukup Allah menjadi walinya. Ya. Jadi langsung turun ayat ini. Dalam hadits Nabi SAW menyelenggarakan walimatul urshnya. Walimahnya Zainab. Disitulah turun ayat hijab. Di kisah walimatul ursh Zainab bintu Jahsh. Dan situ hadits dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik mengatakan, saya adalah orang yang paling tahu tentang kisah turunnya ayat hijab. Itu ketika dalam acara pernikahan walimatul ursh, pernikahan Zainab bintu Jahsh.
Ketika beliau pulang ke rumah setelah pernikahan itu, walimah Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, turunlah ayat hijab. Turun ayat hijab. Baik. Nah, sampai dalam haditsnya Syekh Fauzan sebutkan, Bukhari Muslim hadits Anas, Bukhari riwayat Anas dari Anas bin Malik, zawajukun ahlikunna zawajani Allah min faqi sab'i samawat. Masya Allah. Kata Zainab, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, saya dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh. Ya, dari langit ketujuh. Ini Zainab. Yang ke-8 Juwairiyah. Ya, Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha. Yang ke-9 Ummu Salamah. Ummu Salamah. Namanya Hindun ya. Ummu Salamah itu masyhur kunyahnya. Yang sebelumnya suaminya adalah Abu Salamah. Inilah suaminya yang didoakan oleh Nabi sallam dalam hadits, Allahumma rfa darajata li Abi Salamah Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya fil mahdiin. Itulah Abu Salamah, meninggal di perang Uhud. Meninggal di perang Uhud. Ya, dan ada kisah yang menakjubkan dari Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dalam riwayat Abu Salamah pergi belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan hadits. Kemudian beliau pulang mengajarkan istrinya Ummu Salamah. Jadi ini beliau dan istrinya Ummu Salamah termasuk sahabat yang hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, ya, tidak mampu menahan tekanan-tekanan dan penyiksaan oleh orang-orang Quraisy di Mekkah pada waktu itu, mereka hijrah ke Habasyah. Menyangka sudah aman di Mekkah, ya, mereka kembali dari Habasyah, ternyata masih terjadi penyiksaan, penindasan. Mereka turunlah perintah hijrah ke Madinah, mereka ikut lagi ke Madinah berhijrah. Berarti mereka termasuk sahabat yang berhijrah 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah. Ya, Abu Salamah dan istrinya. Maka Abu Salamah setelah mendengar hadits dari Nabi sallam pulang mengajarkan istrinya. Termasuk hadits yang diajarkan adalah tidaklah seorang itu tertimpa musibah kemudian dia baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahullahu khairan minhu. Ya. Itu tidaklah seorang tertimpa musibah kemudian dia membaca, ya Allah berilah pahala di balik musibahku ini dan gantikanlah dengan lebih baik, kecuali pasti kata Nabi Allah gantikan dia yang lebih baik. Ini hadits yang dia dengarkan dari Nabi. Setelah itu berjalan waktu, meledak perang Uhud. Ikutlah Abu Salamah. Meninggallah Abu Salamah itu terbunuh. Ya, makutillah syahidan. Dia terbunuh sebagai syahid. Ya, maka Ummu Salamah mendapatkan guncangan yang sangat dahsyat, musibah yang besar. Ya, orang yang sangat dicintainya karena Allah meninggal. Dia ingat hadits yang pernah diajarkan oleh suaminya. Ya, maka dia baca doanya, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah saya pahala di balik musibahku. Sebelum dia lanjutkan doanya, dia berpikir, kalau saya baca doanya, ya Allah gantikanlah saya yang lebih baik. Kalau Allah gantikan, kira-kira siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Karena memang dia menganggap tidak ada seperti Abu Salamah. Makanya dalam riwayat ketika meninggal Abu Salamah, Abu Bakar datang melamar, ditolak. Umar datang lagi, ditolak juga. Karena memang di sisi beliau, ya, sisi Ummu Salamah, Abu Salamah is the best. Tidak pernah menyangka kalau Nabi yang datang melamar. Karena tidak mungkin. Dia anggap itu tidak mungkin. Makanya dalam riwayat Nabi datang melamar, dalam riwayat yang lain utusan Nabi yang datang menjelaskan bahwa Nabi ingin melamarmu. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Ummu Salamah menyebutkan 3 udzur. Karena tidak mungkin. Karena menganggap dirinya tidak pantas bersanding bersama Nabi. Ya. Udzur pertama, saya sudah tua ya Rasulullah. Udzur kedua, saya punya penyakit, kekurangan. Udzur ketiga, saya banyak anak. Karena memang anaknya banyak disebutkan ya dari Abu Salamah. Kata Nabi, sudah selesai, itu udzurmu 3. Yang pertama, kamu sudah tua, Nabi jawab, saya sudah tua juga. Sama-sama sudah tua. Yang kedua, kamu punya penyakit, kata Nabi SAW, saya akan doakan kepada Allah agar Allah hilangkan. Dan doa Nabi tidak pernah ditolak. Yang ketiga, kamu punya anak, Nabi mengatakan anakmu, anakku juga. Apalagi alasanmu? Subhanallah. Jadilah beliau istri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, karena beliau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doanya, gantikanlah saya dengan lebih baik. Maka Allah kabulkan doanya, datanglah Nabi SAW, manusia terbaik. Manusia terbaik. Pelajaran penting di situ ikhwan bahwa ya, satu kuncinya selalu
bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka, itulah kebaikan untuk kalian. Ini kan? Karena kalau tidak meninggal Abu Salamah tidak jadi ummatul mukminin. Ya kan? Tidak jadi ummatul mukminin. Itulah hikmah. Padahal itu musibah, mungkin berat. Iya, kehidupan itu bagi beliau radhiyallahu taala anha. Tapi itulah hikmahnya. Allah ingin gantikan beliau yang lebih baik. Allah dengan caranya sendiri. Ya, dengan cara Allah sendiri. Ya, dengan melalui musibah dan beliau bersabar di atas itu, digantikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ini Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang ke-10 Ummu Habibah, namanya Romlah bintu Abi Sufyan. Romlah bintu Abi Sufyan, saudara dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, saudaranya ini Romlah. Ya, Romlah bin Abi Sufyan. Ya. Inilah yang datang kepada Nabi sallam, Romlah, ya Rasulullah, uridu an tatazawwaj bibnati Abi Sufyan. Itu saudarinya. Ya Rasulullah, dalam Bukhari Muslim haditsnya. Ya Rasulullah, saya ingin engkau menikahi saudariku. Masya Allah. Kata Nabi, kamu senang itu? Sebelum Nabi jawab permintaannya, Nabi bertanya, kamu senang itu? Perhatikannya, beliau radhiyallahu anhu memerintahkan Nabi menikahi saudarinya. Sekarang apa hukumnya mengumpulkan dua saudari? Hah? Kita nikahi perempuan, kita nikahi juga saudarinya. Apa hukumnya dalam agama Islam? Tidak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Allah haramkan, jangan kalian kumpulkan dua saudara kecuali yang telah berlalu. Maksudnya kalau sudah berlalu, belum turun ayatnya, nah, ada sebagian sahabat dulu yang menikahi beberapa orang saudara, turun ayatnya diperintahkan mereka menceraikan yang satu. Jelas ya? Itu yang telah berlalu dimaafkan. Setelah turun ayatnya tidak boleh, kecuali Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu radhiyallahu anha karena sudah meninggal yang satu. Kemudian apa? Dinikahi yang satu, anaknya Nabi dua-duanya. Saudara ya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Makanya Utsman radhiyallahu anhu dijuluki Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Jelas ya? Taib. Kata Nabi SAW, kamu senang itu? Apa kata Romlah? Jawabannya, subhanallah. Romlah menjawab, ya Rasulullah, tidak ada orang lain yang saya inginkan mendapatkan kesenangan yang saya dapatkan kecuali saudariku. Paham ucapannya? Beliau merasakan nikmat menjadi istri Nabi SAW. Tidak ada orang lain yang saya inginkan mendapatkan kesenangan yang saya dapatkan kecuali saudariku. Siapa lagi? Tidak boleh. Niatnya baik, tapi tidak boleh. Padahal subhanallah, hikmah dilarang menikah apa menjadikan mengumpulkan dua saudari itu, ya, adik kakak, itu hikmahnya kenapa? Karena ya wajarlah kalau menjadi madu kan pasti sakit hati kan? Jelas itu tabiat perempuan. Nah, makanya tidak boleh karena pasti tersakiti. Kalau orang lain jadi madu sakit tapi mending. Tapi kalau saudari, saudari satu rumah bersaudara, kamu bagaimana? Itu hikmah syariat ya, melarang. Tapi ini tidak. Betul-betul dia inginkan jadi madunya adalah saudarinya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Tidak halal bagi saya itu. Subhanallah, tidak halal bagi saya itu. Di situ kita, kata para ulama, mengambil di situ diambil pelajaran bahwa bagaimana keimanan mereka, ya, tidak seperti, walaupun ini kita katakan tabiat perempuan ya, tapi lihat bagaimana keimanan itu tertancap kuat dalam hati mereka, istri-istri sahabat. Ya, sampai rela dipoligami walaupun sama saudarinya, tidak masalah. Bahkan mereka senang dengan itu, ingin dapatkan keutamaan juga keluarganya. Tapi kata Nabi SAW, tidak halal bagi saya karena sudah ada ayat. Ya, sudah ada ayat menjelaskan hal itu dilarang. Yang ke-11 itu ke-10. Yang ke-11 Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ini Sofiyah yang dinikahi oleh Nabi SAW dan maharnya adalah i'taqaha. Maharnya adalah dibebaskannya dia dari menjadi seorang budak. Dari seorang budak, itulah maharnya. Ya, jadi mahar
Nabi SAW untuk Safiyah adalah dibebaskannya beliau radhiyallahu anha dari seorang budak. Nabi merdekakan, itulah maharnya. Jadi ini semua ummahatul mukminin. Ummahat mukminin. Kemudian perkara yang butuh diingatkan juga tentang Khadijah dan Aisyah. Beliau mengatakan di sini al-mutahharat, taib. Ummahatul mukminin al-mutahharatil mubarra'at min kulli su. Perhatikan, mereka adalah ibu-ibu orang yang beriman, al-mutahharat, yang disucikan, al-mubarra'at, yang dibersihkan dan disucikan, min kulli su, dari segala kotoran. Itu ya dosa besar, dosa-dosa besar, berzinahan, fahisyah, bersih mereka. Ya. Ya. Kata Ibnu Qudamah, afdaluhunna Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah Siddiqah bintu Siddiq. Yang paling afdol dari seluruh istri-istri Nabi tadi 11 orang adalah Khadijah dan Aisyah. Beliau isyaratkan seakan-akan beliau tidak kuatkan, tidak terjih yang mana lebih afdol alal itlaq. Secara mutlak siapa yang lebih afdol dari istri-istri Nabi beliau tidak kuatkan, karena beliau sebutkan 2 orang, Khadijah dan Aisyah. Ini sepakatnya tentang dari 11 orang ini 2 orang yang paling afdol. Hanya diperselisihkan adalah yang mana lebih afdol secara mutlak, Khadijah atau Aisyah. Sebagian ulama mengatakan Khadijah dan sebagiannya lagi memilih Aisyah lebih afdal daripada Khadijah. Masing-masing punya keutamaan. Ya, masing-masing punya keutamaan. Bahkan Aisyah sendiri tidak cemburu kepada istri-istri yang lain kecuali Khadijah. Padahal kata Aisyah, saya tidak pernah lihat ini orang, tapi kenapa kecemburuan saya lebih besar daripada yang lain? Padahal Khadijah saya tidak pernah lihat. Hafsah saya lihat. Semua yang saya lihat. Khadijah saya tidak pernah lihat. Kenapa kecemburuan saya lebih besar? Karena di depan Aisyah, Nabi selalu memuji-muji Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, Khadijah terus. Khadijah terus. Iya. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah. Nabi katakan, Khadijah radhiyallahu anha mendukungku. Ya. Membesarkan hatiku ketika orang itu meninggalkanku. Ya kan di awal-awal Islam, orang jauhi Nabi SAW juga dengan penyihir. Khadijah yang awal turunnya wahyu saja ikhwan, awal turunnya wahyu ketika beliau terjadi di Gua Hira, pulang kepada Khadijah, dasiruni selimuti saya. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Ma yukhzikallahu abada. Subhanallah. Beliau memang pertama kali Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ma yukhzikallahu abada. Khadijah ini awal turunnya wahyu, pulang langsung mengatakan yakin bahwa suaminya adalah orang yang mulia dan tidak akan pernah dihinakan oleh Allah SWT selama-lamanya. Khadijah radhiyallahu anha. Barulah terdiam. Kemudian Nabi menyebutkan juga di depan Aisyah bahwa cuma dialah yang memberikan saya anak. Jadi anak-anak ini Nabi dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Maria, dan Maria ini bukan juga ummahatul mukminin. Maria ini adalah budak Nabi SAW yang digauli menghasilkan anak. Itulah Ibrahim, dan meninggal masih kecil. Ya, Ibrahim. Ini Maria namanya. Ini bukan ummahatul mukminin, kan dia budak, bukan istri. Jadi ummahatul mukminin yang terikat dengan pernikahan dan terpisah karena kematian. Difaham ya? Taib. Pendapat yang ketiga ada tawakuf. Mereka mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada yang di antara keduanya, Khadijah dan Aisyah. Masing-masing memiliki keutamaan. Ini dipilih oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Syekh Muqbil dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Muqbil mengatakan ini kompromi yang bagus, yaitu kalau dari sisi duluan masuk Islam, ini Khadijah lebih afdal. Dari sisi banyaknya hadits dan dari sisi fakih, maka ini Aisyah afdal daripada Khadijah. Jadi masing-masing punya apa? Masing-masing punya keutamaan. Dikatakan di sini allati barra'ahallahu fi kitabi. Iya. Yang Nabi SAW telah sucikan Aisyah. Baru penyebutan khusus tentang Aisyah. Karena Aisyah dalam Al-Quran disucikan oleh Allah secara khusus. Penyebutan sendiri di dalam surah An-Nur. Yaitu ketika terjadi fitnah. Ya, tersebar kabar bahwa Aisyah berzina dengan sahabat. Allah sucikan ya Aisyah dari langit ke-7 dalam surah Nur. Makanya sepakat ulama. Kalau qadful ya menuduh Aisyah berzina, sepakat ulama. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Sharhul Maslul, sepakat ulama keluar dari agama Islam. Yang menuduh Aisyah berzina keluar dari agama Islam. Kenapa? Dianggap mengingkari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah sucikan Aisyah dalam surah Nur tentang perzinahan itu. Allah sucikan Aisyah. Makanya di sini katakan
allati barra'ahallahu fi kitabih. Yang Aisyah itu kata Ibnu Qudamah sudah disucikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makanya sepakat. Yang dipersucikan adalah kalau menuduh berzina istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah. Selain Aisyah. Apakah keluar dari agama juga atau tidak? Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak keluar dari agama, tapi dihukum, dicambuk atau semisal itu sampai bertaubat. Diperjara sampai taubat. Sampai meninggalkan keyakinannya itu. Sebagian mengatakan tidak, tetap keluar dari agama Islam, dan ini yang kuat. Kenapa? Karena Allah firman, at-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Kata Allah, at-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Kalau mereka menuduh istri Nabi berzina, berarti secara langsung menuduh Nabi apa? Berzina. Kalau mereka menuduh istri-istri Nabi selain Aisyah ya, berzina, berarti Nabi pezina. Karena at-thayyibat, at-thayyibun lit-thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Al-khabithun lil-khabithat. Laki-laki yang jelek, khabith untuk perempuan yang khabith. Jelek. Jelas ya? Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat bahwa hukum qadhfu, menuduh istri-istri Nabi berzina, hukumnya sama, keluar dari agama. Hanya yang disepakati cuma Aisyah ya, karena dia Aisyah ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Kata beliau, zaujun Nabi fi dunya wal akhirah, istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Faman qadhafaha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafara billahil azim. Terakhir kata beliau, siapa yang qadhafaha, menuduh dia itu Aisyah berzina, bima barra'aha Allahu minhu, dari apa-apa yang Allah sudah sucikan Aisyah dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Qudamah, faqad kafara billahil azim, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ini sepakatnya, tidak ada perselisihan di sini tentang qadful Aisyah. Baik, selesai ya. Setelah itu penyebutan tentang Muawiyah dan selainnya. Atau kita selesaikan sedikit. Atau adzan dulu. Hah? Fadal. Satu baris sedikit. Fadal, adzan dulu baru selesai. Komat sedikit baru komat. Pertanyaan. Sebelum saya jawab, saya baca apa yang beliau sebutkan supaya pekan berikutnya kita langsung masuk ke bab yang lain. Ini tanggung kalau kita simpan. Kata beliau rahimallah, wa Muawiyah khalul mu'minin wa katibul wahyillah wa ahadu khulafail muslimin. Terakhir kata beliau, demikian pula Muawiyah. Nah, Muawiyah penyebutan khusus juga setelah penyebutan umum, karena Muawiyah sudah masuk dalam kategori sahabat. Tapi kenapa disebutkan? Nah, ini termasuk yang saya sebutkan tadi, karena orang Syiah Rafidhah ini termasuk orang yang paling mereka benci. Muawiyah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dimaklumi bahwa kelompok Muawiyah berperang melawan kelompoknya Ali. Nah, karena bermasalah sama Ali, selesai hidupnya Muawiyah di sisi mereka. Karena bermasalah dengan Ali bin Abi Thalib. Makanya ya, Muawiyah disebutkan termasuk akidah ahli sunnah, meyakini semuanya para sahabat, termasuk Muawiyah. Muawiyah adalah khalul mu'minin. Apa halnya khal? Khal ini paman, saudara laki-laki dari ibu. Bisa dipahami? Kalau saudara laki-laki dari ayah namanya ammun, ammi, paman. Iya, itu saudara laki-laki ayah. Saudara laki-laki ibu namanya khal. Nah, kenapa ada khal di sini? Karena sebagian ulama mengitlakkan, karena kalau saudara laki-laki dari istri-istri Nabi yang mereka ummu, berarti saudaranya istri-istri Nabi berarti khal. Paham? Karena Muawiyah saudara siapa tadi? Romlah, Ahsan, Romlah. Ummu Habibah. Bin Abi Sufyan. Berarti saudara Romlah yaitu Muawiyah, karena Muawiyah ummul mukminin, ibu orang-orang beriman, berarti saudaranya adalah pamannya orang beriman. Paham? Bisa dipahami? Nah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Pendapat jumhur tidak diitlakkan khal mu'minin kepada saudara-saudara istri-istri Nabi. Tidak. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena kalau diitlakkan khal mu'minin kepada Muawiyah, berarti harus diitlakkan kepada sahabat yang lain yang merupakan saudara dari istri
istri Nabi. Seperti siapa? Seperti siapa? Sampai antum tahu sahabat saudaranya istrinya Nabi. Ini yang depan-depan, jangan bilang depan-depan ini. Hah? Seperti apa? Hah? Hah? Anaknya Umar bin Khattab siapa? Siapa saudaranya? Mas Hafsu. Saudara Hafsu? Umar? Oh, Umar. Abdullah bin Umar. Ibnu Umar. Anaknya Umar kan? Nah, Hafsa nanya siapa? Umar. Berarti Umar dengan Hafsa dengan Ibnu Umar apa? Saudara. Kalau dikatakan khal mu'minin Muawiyah berarti harus Ibnu Umar khal mu'minin. Bisa dipahami? Tapi kenapa yang diitlakkan cuma Muawiyah? Nah, makanya kata Ibnu Taimiyah berarti tidak ada pengitlakan itu. Walaupun di sisi sebagian ulama sudah berjalan bahwa Muawiyah khalul mu'minin. Khal mu'minin. Sama juga Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar adalah anak Abu Bakar As-Siddiq, saudara Aisyah. Tapi tidak ada yang mengitlakkan Abdurrahman bin Abi Bakar adalah khal mu'minin. Jelas? Jadi pendapat yang kuat tidak diitlakkan, tidak disandarkan bahwa saudara dari istri-istri Nabi dikatakan khawul mu'minin, akhwalul mu'minin, paman-paman orang-orang beriman. Yes ya? Ini pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wakatibul wahyillah, dan dia adalah penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ahadu khulafa'il muslimin, dan salah satu khulafa'il muslimin. Khulafa'il muslimin, pimpinan khalifah kaum muslimin, dan beliau sempat menjadi pimpinan di negeri Syam. Di negeri Syam yang sekarang Yordania, Suria dan sekitarnya. Allahu a'lam bishawab. Selesai ya tentang hak-hak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat pelaksanaan salat Jumat? Tahu saya tidak ada salat qobliyah Jumat. Di manakah kita menyempurnakan salat sunnah rawatib kita? Ya, haditsnya kan umum, ya kan? Umum dan ada yang khusus. Ya. Siapa yang menjalankan salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, karena salah memberikan rumah di surga. 12 rakaat itu dijelaskan rincinya khususnya dalam hadits yang lain. Ya, arba'an qabla dzuhri wa raka'atain ba'dahu, 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh semua 12. Jelas? Tidak ada penyebutan Jumat. Ya berarti sudah. Kalau Jumat berarti ya salat setelah Jumat saja, tidak ada qobliyah. Yang ada cuma tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid yang ada. Jadi setelah duduk di masjid, masuk ketika setelah azan, tidak ada qobliyah. Yang ada ba'diyah setelah Jumat. Dan itu bukan rawatib. Karena rawatib ini kaitannya dengan 5 waktu, dan Jumat bukan zuhur. Walaupun waktunya digantikan zuhur, tapi Jumat bukan zuhur. Makanya pendapat jumhur bahkan hampir sepakat tidak bisa menjamak Jumat dan Asar. Jelas? Bilang pendapat kebanyakan ulama bahkan hampir sepakat tidak bisa digabungkan Jumat dan Asar. Tidak ada contoh dari Nabi SAW yang ada zuhur dan Asar. Yang ada zuhur dan Asar. Tidak ada Jumat dengan Asar digabung. Ya karena Jumat lain kaifiatnya, walaupun waktunya zuhur. Ya, waktunya zuhur, tapi Jumat itu bukan zuhur. Makanya tidak pernah antum pernah dapatkan menjamak Jumat dan zuhur, Jumat dan Asar. Karena asalnya Jumat bagi orang musafir tidak ada. Berarti kalau antum musafir dan hari Jumat sudah berniatkan zuhur dan Asar, selesai antum. Begitu, selesai sudah, tidak ada kewajiban lagi. Kan Jumat tidak wajib bagi orang-orang musafir. Nah, kalau permasalahannya Ustadz, kalau safar dekat rumah dengan masjid hari Jumat, boleh tidak saya sholat Jumat ke masjid? Boleh, tapi jangan lihat zuhur. Jumat, berarti Jumat harus ikut dengarkan khutbah. Paham?
Betul, gugur kewajiban bagi musafir bagi sholat Jumat, tapi bukan berarti mereka dilarang sholat Jumat. Boleh silakan sholat Jumat. Berarti ikut, ya seperti biasa. Dengarkan khutbah. Jangan berarti sabar aja. Mau ke Jumat di rumah bedeh. Nanti komat baru datang. Kan Jumat itu duhur. Ya. Nah, tapi kalau musafir dia ikut Jumat, ya sudah dulu Jumat. Nanti tunggu asar pada waktunya. Kan masalah. Seperti itu. Tapi kalau dia sedang perjalanan misalnya, ya dia tunggu saya selesai orang sholat Jumat di masjid, dia masuk masjid, dia duhur 2, asar 2, selesai baru jalan lagi. Seperti itu bisa. Ya, seperti itu bisa. Dan ini kesalahan sebagian kaum muslimin yang berada di dalam pilni. Ada pernah naik pilni hari Jumat? Tidak pernah ya antum ya? Pernah naik pilni keluar Makassar, antum Makassar terus. Di dalam pelni itu, di dalam kapal, bukan pelni, ferry yang besar yang ada musolanya, mereka semua musafir, kita semua musafir. Loh kok ada Jumat? Ada khotibnya, ada pengumuman kasnya, segala macam. Sementara kita semua musafir. Ya, sementara kita semua musafir, kenapa ada Jumat? Ya, musafir. Tapi ada Jumat bagi mereka. Beda kalau kita ikut kepada yang mukim. Karena mereka ada Jumat bagi mereka, kita ikut. Nah ini, tapi kita mengikuti semua musafir. Kan begitu, beda dengan kita musafir ikut yang mukim. Ya oke, karena mereka mungkin kita musafir, ikut kepada mereka. Kan begitu kan? Safar 4 jadi 2. Hanya karena kita ikut yang mungkin 4, ya ikut 4. Tidak boleh kita mentang-mentang safar, aduh deh, salam. Setelah tasyahud pertama mereka, saya salam sendiri. Tidak boleh. Mentang-mentang dia safar, karena sudah ikut kepada yang mukim, oke, 4 juga. Walaupun kita musafir. Paham? Nah, berarti bagi yang musafir mau ikut Jumat, boleh. Karena mereka mukim. Ada hak, ada kewajiban bagi mereka. Ini kita di kapal, semua musafir. Dan ini ada ya, lucu. Ada. Ini kekeliruan. Jadi jawabannya bahwa sholat Jumat cuma ba'diyah saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.